good morning and good afternoon to all of us. Uh, my name is Meta Wijaya from Sukabumi. Nama saya Meta Wijaya dari Sukabumi. Saya penambang. I'm a miner. Uh, Terima kasih kepada Ibu Dian selaku Koordinator Exchange Asia Tenggara dan Pasifik. Thanks to Ibu Dian as our coordinator Delta Exchange as South Asia and Pacific. Thanks Meta, to sorry, Meta. Sorry, Meta. Excuse me, I interrupt. Meta, it's okay. You can speak Indonesia. I will interpret it what Meta or other people said in Indonesia in chat box. So for the ones who can speak Indonesia, you can see the translation or interpretations in the chat box. Thank you. Oke. Uh, Terima kasih juga untuk Dr. Linda Lawson selaku tim leader, Mr. Paul Roger, dan spesial tamu kita hari ini, Profesor Zhang dan Ibu Kenny. Selamat datang di forum kita hari ini. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Haji Mustamin ST, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah pemilik operasi di Bima dan beliau pernah bekerja di tambang Batu Mangan di tahun 2016 sampai saat ini. Di tahun 2008 beliau juga bekerja di tambang Turunkan, sampai turunkan 2000. dulu. Pak. Beliau juga seorang direktur dari CV Trijaya Konstruksi dan Ketua Koperasi Usaha Puncak Bersatu, Ketua Koperasi Usaha Bima Mandiri. Betul, Pak? Ya, benar. Materi kita hari ini adalah formalisasi koperasi dan tambang rakyat. Ya, Pembentukan koperasi ASM dan izin tambang rakyat pembelajaran dari NTB. Kepada ya. Pak Muslim, saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Pak Mustamin ST. Tempat tinggal di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mataram. Asli Bima. Lokasi tambangnya juga di Bima dan Dompu. Kalau bicara untuk tambang koperasi ini dan pribadi, selama ini selalu saya urus, cukup ada di BIR setahun ini banyak perubahan-perubahan aturan dari tahun 2002, 2003 sampai 2004, sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk sementara, selalu ada perubahan. Waktu itu tahun 2023, 2022 kita melakukan bikin koperasi pertama, yaitu rapat pertama dengan kepemilik lahan yang masuk wilayah WPR, di mana memberikan pengetahuan penjelasan perihal tentang tambang rakyat. Tujuan tambang itu sendiri kita jelaskan sama rakyat, manfaat tambang dan kerugian tambang itu semua kita jelaskan sama masyarakat. Rapat keduanya kita koordinasi lagi penggunaan lahan yang masuk WPR, pernyataan pemilik lahan untuk dikelola lahannya, kesepakatan kooperasi, dan pemilik lahan bentuknya perjanjian. Rapat keduanya, itu pengalaman saya. Jadi rapat ketiga itu pembentukan koperasi, pemilik, dia ketua, bendahara, sekretaris, anggota koperasi. Kira jelas itu, Adik?
Halo, Halo, halo. ya, Iya, bisa Ya, dengar? Bapak. jelas dengarnya? Ya, dengar, bisa. Oke, oke, Jelas, makasih. Pak. Oke. Jadi dari hasil rapat ke 1, 2, dan 3 itu, kita lakukan lagi untuk menindaklanjuti dari rapat 1 dan 2, serta 3, untuk dibawa ke notaris, bikin koperasi. Nah, setelah bikin koperasi, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, baru sudah dapat itu, baru kita koordinat usulan DPR ke Kabupaten Bupati, diteruskan ke provinsi, ke gubernur, kantor SDM provinsi. Kita kawal dari 2001 sampai 2003 baru dia keluar untuk persetujuan kementeriannya. Jadi koordinat tersebut disposisi oleh gubernur sama Kementerian Batubara. Setelah koordinasi WPR yang diusulkan itu disetujui, maka kita lakukan lagi ketetapan itu sudah ditetapkan oleh kementerian, baru nanti semua koperasi atau perorangan itu diusulkan untuk penetapan penegasan koordinat. Masuk nggak dalam WPR yang sudah disetujui oleh kementerian itu, yang kita ajukan setelah dapat penegasan koordinat dari kementerian, baru kita lakukan UKL-UPL. Jadi Panjangin, Pak. UKL-UPL Oh, apa UKL-UPL itu panjangan dari apa? UKL-UPL itu kayak apa? Kayak UKL-UPL. UKL-UPL Izin itu lingkungan ya, Pak ya. iya semacam lingkungan lah, lingkungan. So it's environmental studies. Izin Iya, lingkungan dari hasil studi iya lingkungan gitu izin ya, Pak. lingkungan, studi lingkungannya, layak enggaknya gitu. Setelah izin lingkungan itu dirapatkan lagi di sini semacam rapat koordinasi lah beberapa instansi, lingkungan hidup, pertambangan, dan perizinan. Di situ akan hadir kita sebagai pemilik koperasi, lakukan tanya jawab, analisa, layak enggaknya untuk dilakukan penambangan. Ya, kalau bisa diterima, ya udah diteruskan ke permohonan izin UKL, izin IPR-nya ke Dinas Pertambangan. Di kantor Dinas Pertambangan ini kita ajukan, baru diperiksa semua dokumen-dokumen kita, ya baru nanti diizinkan untuk didaftarkan ke OSS, perizinan berusaha berbasis beresiko itu di OSS, di perizinan tingkat 1. Namun sekarang sudah beda lagi aturan, ada lagi Kepmen sekarang ini dokumen pengelolaan WPR itu harus ada dulu dari pusat, bukan dari daerah lagi kayak kemarin. Karena pembiayaannya oleh pusat sekarang, tidak lagi daerah. Akhirnya kita ketunda semua untuk koperasi baru ya. Dokumen pengelolaan WPR ini dikeluarkan oleh pusat dan sampai sekarang belum keluar. Padahal sejak 2023 itu sudah disuruh ke daerah untuk membuat dokumen pengelolaan WPR-nya. Sekarang sudah diambil lagi alih oleh pusat. Nah, ini akan nunggu lagi sekitar katanya sih 2025 sampai 2026 baru keluar. Berarti sudah 5 tahun ya, Pak? Iya, kenapa dia ada juklas-juklisnya apa segala. Saya rumit sekali sekarang untuk pembikinan izin keluarnya. Tadi baru saya ke dinas tingkat 1 lagi, ke pertambangan tingkat 1, ada lagi juklis baru ini. Nanti saya kirimkan ke grup.
aturan-aturan baru. Kalau siapa tahu ada yang berminat di NTB atau mungkin seluruh Indonesia sama kok aturannya untuk penambangan rakyat ini. Halo? Ya, lanjut. Ya. Jadi kendalanya seperti itu, Mbak. Jadi aturan lama itu tidak bisa berlaku lagi seperti yang saya sudah lakukan 2001, 2021 sampai 2023. Ada perubahan lagi. Kira-kira ada Jadi harus mulai pertanyaan? dari awal lagi ya, Pak. Mulai dari awal lagi, Adik. Hmm. Oke. Oke, ada Meta, pertanyaan silakan kira-kira sampai Meta di sini? dipandu. Masih ada yang disampaikan, Pak? Sudah nggak ada. Sekarang pertanyaan aja sebenarnya saya jawab mana saya Oke. mampu. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Mustamin karena telah memaparkan cara pembentukan koperasi di koperasi tambang. Saya akan ulas sedikit tahapan untuk pembentukan koperasi. Yang pertama itu pemilik lahan yang masuk wilayah WPR memberikan pengetahuan atau penjelasan perihal tambang rakyat, tujuan tambang rakyat, manfaat tambang rakyat, kerugian tambang rakyat, lalu berkoordinasi dengan pengguna lahan yang masuk WPR, pernyataan pemilik lahan untuk dikelola lahannya, kesepakatan koperasi, kemudian pembentukan koperasi, memilih ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota koperasi. Setelah hasil rapat tersebut, maka akan dibawa ke notaris untuk pembuatan akta. Namun kendalanya adalah aturan lama ini tidak berlaku. Jadi kita harus mulai dari awal. Gitu ya, Pak? Iya, benar. Baik, bila ada pertanyaan, saya sudah buka untuk sesi pertanyaan. Oke, mungkin mulai dari saya pertanyaannya, Pak Mustamin. Itu bikin koperasi itu mahal tidak? Harus mengumpulkan uang berapa bagi para penambang? Enggak mahal, enggak mahal. Itu kalau pembentukan koperasi sesuai diurutkan oleh Mbak Meta tadi itu udah benar. Hanya yang menjadi masalah ini permohonan izin IPR itu yang berubah-berubah. Kalau mahalnya sih tidak. Ya paling kan biaya rapat kita nanggung 2 kali 3 kali, sama kalau bikin koperasi notaris paling sekitar 4 jutaan lah. Tidak terlalu mahal. Ya paling habis sekitar 15 juta cukup lah. Oke, terima kasih. Lanjut, Meta. Terima kasih, Bu Dian. Dan untuk yang lainnya, bila ada pertanyaan. Ada? Untuk perizinan itu 4 juta untuk satu permit ya? Untuk semua kelompok koperasi? Iya. Ya. Untuk satu koperasi. Satu koperasi. Jadi berapa petambang bisa kerja di daerah itu di bawah perizinan? Satu izin koperasi 10 hektar. Jadi kita bisa mempekerjakan orang itu, kita buka per hektar, Pak. Per hektar itu kita buka, kan open pit ya. Sekitar 10 kelompok bisa, Pak. Satu kelompok 7 orang. Oke. Jadi 70 jumlahnya. 70 orang. Iya. Terima kasih. Jadi untuk satu izin ya? Untuk satu izin IPR ya, Pak? Satu izin IPR koperasi 10 hektar, Mbak. Oke. Jadi kita buka satu hektar kita buka, Mbak. Jadi 1 hektar itu ada 7 kelompok. 7 kelompok. Satu kelompok 7 orang.
Bisa Oke. 10 orang, Mbak. Bisa 10 kelompok, 7 orang. Jadi kalau ada 10 hektar, satu kelompok 1 hektar atau berbeda? Berbeda. Nanti kita nggak bisa koordinasi, Pak. Kalau terlalu Ya. buka semua, nggak bagus. Kita buka 1 hektar, 1 hektar, jadi Hmm. 10 kelompok, 7 orang. Hmm. Jadi kita per hektar bukanya, Pak. Jangan buka semua. Oke, bagus. Itu People's Mining Permit? Itu Kenapa? IPR ya? ya, di bawah People's IPR, Mining. People Mining Permit. Ya, ya. Bapak bayar IPR berapa, Pak? Apanya? Bayar IPR itu bayarkah? Untuk dapat Nggak bayar IPR itu? IPR, Pak. Nggak bayar IPR. Nggak ada yang IPR kita is bayar, free Pak. of charge. Sebenarnya itu oknum saja ya, Pak, yang minta uang sampai ratusan juta. Nggak ada. Kalau di NTB nggak ada. Paling ya aja makan, ya ucapan terima kasih, 5 Oh, oke. juta, 10 juta, udah segitu Oh, aja. that's a good news from Indonesia. Ya, Yeah, that's apa? a good news, Pak Po. Because Bisa, other miners still facing the what to say, the informal fee that's really drain their resources. hmm, Mhm. Ada pertanyaan lain? Ayo Meta, silakan. Saya mau bertanya, bisa Bu? Silakan Bu. Pak, Iya, maaf Bapak siapa ini namanya? Pak Haji Mustamin. Oke, iya. Pak Haji Mustamin, saya mau tanya, Bapak udah punya koperasi? Udah jadi koperasi Bapak? Udah jadi 2, Sudah jadi Pak? sama Udah pribadi 1. pribadi, maksudnya pribadi bagaimana Pak? Atas nama pribadi 1. Oh, atas nama Atas nama pribadi. koperasi 2. Iya. Udah jadi ya Pak ya? Koperasi Iya, Bapak tapi ya? koperasi itu, mohon maaf, saya batasi dulu. Koperasi Iya. itu tidak mungkin nama saya semua gitu loh. Saya pakai anak buah saya 1, anak buah saya 1 gitu. Karena Gitu saya ya? juga sudah atas nama pribadi 1. Tapi Oh dalam iya, iya. koordinir saya semua gitu. Kapan Pak jadinya Pak IPR Bapak? Sudah jadi, IPR-nya belum, izin penambangannya masih saya nunggu. Kemarin kan Oh, berarti belum ya? penetapan koordinat oleh pusat Oh, sudah ada, oh, tinggal nunggu dokumen pengelolaan WPR-nya baru kita ajukan ya IUP produksi gitu loh. oh, Dalam berarti proses belum sih, ya? Berarti belum belum kan? jadi Jadi. IPR-nya, belum. Oh, oke. Berarti belum Tapi kalau di jadi. Dompu sudah saya sudah di Dompu sudah. Tapi yang di Bima yang belum. Koperasi Koperasi juga. sudah terbit Sudah, dulu sudah izinnya. lama yang dulu. Izin dulu Tahun itu. berapa Pak terbitnya Pak? Tahun 2000-an. Berarti kan harus diperpanjang. Kalau tahun 2000-an. Diperpanjang sudah diperpanjang. Kapan diperpanjangnya Pak? Udah lama 2020 kalau nggak salah dulu. Sudah 3 kali 2020. perpanjangan kita, Pak. Oh gitu, 2020 diperpanjang. Sudah keluar izinnya IPR-nya. Sudah. Yang Dompu Daerah Dompu tapi. ya Pak? Oh, Iya, itu dia Bapak speknya gimana Pak? Progresnya maupun prosesnya dari pembentukan WPR sampai IPR bagaimana Pak? Pembayarannya bagaimana sistemnya? Nah, Bapak kalau nggak pakai geologis? Iya, Berapa? Nggak bayar, geologisnya gratis dok. bukan pengajuan IPR dulu di wilayah penambangan WPR pemerintah daerah. Iya. Kalau Oke. sudah diajukan oleh pemerintah daerah, tata ruangnya semua itu sudah ditentukan WPR-nya 25 hektar oleh daerah. Daerah mengajukan ke provinsi. Provinsi Betul. nanti rekomendasi provinsi ke pusat, Mbak, untuk persetujuan WPR itu. Saya tidak mengeluarkan uang, pemerintah sendiri yang Memang. mengurus itu, Mbak. Betul. Kalau WPR kan pemerintah Pak. Untuk IPR, setelah WPR terbit kan harus ada IPR. Kita ngurus IPR. Oke. IPR itu Bapak nggak pakai geologis? Untuk survei lapangan. Pakai geologis untuk koordinatnya. Pengajuan koordinatnya nanti harus pakai geologis.
Bayar berapa, Pak? Bayar kemarin 5 juta geologisnya. Oh iya, murah banget ya, Pak. Untuk pembuatan bukunya, Pak? Bukunya eh kita kan ada Kan buku harus ada untuk buat buku pengajuan. tuh. Enggak, koordinat aja kan. Koordinat kita ajukan ke pusat. Kalau buku itu nanti di UKL UPL-nya. UKL UPL-nya satu ke satu biji itu, satu ke satu itu 40 juta. Nah, 40 juta ya bayarnya ya. Iya, Untuk visibility study itu ya. untuk satu koperasi, satu izin lah. Oke, satu izin. Terus habis Hmm. itu, Pak, apa lagi Habis bayarnya? habis itu Selain 40 kita juta apa lagi? untuk sudah nggak ada lagi keluar uang itu karena kita menunggu pengajuan IPR-nya aja lagi. Berapa lama pengajuan sampai terbit IPR, Pak? 2 tahun katanya Bapak bilang tadi ya. Nah, ini kan tergantung Enggak, dari Bu. dokumen pengelolaan BPR-nya yang dikeluarkan oleh pusat, Mbak. Di situ kan ada juknisnya, penetapan Ya. perdanya. Nah, Bapak kalau waktu itu 2000 cepat, pengajuan IPR itu hanya 1 minggu sudah keluar, Pak. Yang penting dokumen pengelolaan BPR-nya sudah keluar gitu loh. Bapak waktu di Dompu IPR keluar berapa lama? Tahun 2020. Oh, itu kalau di Dompu itu belum ada aturan seperti ini. 2003, 2005, 2016 dulu kita. Belum ada aturan seperti ini, Mbak. Kita ajukan, pertama saya ajukan paling 1 bulan langsung keluar. Setelah ditinjau ke lokasi, layak, ya udah nggak ada hutan, nggak apa-apa, udah masuk, ya sudah langsung keluar. 1 bulan keluar saya. Dulu belum ada aturan seperti ini. Wewenang penuh. 2016. Iya, wewenang 2016. penuh tingkat 1. Tadi Bapak bilang 2020 IPR Bapak sudah keluar. Saya tanya yang 2020. Bagaimana? Itu kan kita perpanjang. Iya, perpanjang Setiap 3 terus. tahun kita perpanjang terus. Iya, terus 2020 sudah keluar berapa lama itu, Pak? Bulan apa itu, Pak? 2020 kita 2020. perpanjang. Kemarin 2020 kita perpanjang, kemarin sudah kita usulkan lagi tuh perpanjang lagi tuh per 3 tahun kan. Oke, thank you Ikutin Bu aturan Yudi. baru. Mungkin kita hold dulu. Bu Nur Halimah, Ibu lagi ngurus proses perpanjangan izin, gimana Bu? Statusnya sekarang Ibu masih bisa bicara tidak? Bu Dian, mohon maaf, berarti kan bukan Iya. 4 juta, tapi ada lebih, ada 40 juta, ada Ada 5 berapa juta juta ya. gitu loh ya. Jadi tolong Iya. informasi itu harus akurat. Jangan sampai Iya. kita hanya berpikir, oh cuma 5 juta. And then after this, izong gitu loh. Jadi ini harus benar-benar clear. Nah, kita cek ke Ibu Nur Halimah, terima kasih. Bapak tadi udah Terima bilang 40 juta untuk studi ya, 5 juta untuk bayar geologis. Untuk bikin koperasinya sendiri hanya 4 juta ke 4 notaris juta ya. aja, ya. Ya. Bu Nur Halimah gimana Aryo? Ibu sehatkah? Masih bisa bicara? Ibu Halimah masih menyempatkan diri untuk hadir di acara kita meskipun dirawat di rumah sakit karena beliau sangat ingin mendengar ini soal proses perpanjangan Pak Mustamin. Perpanjangan IPR-nya itu nggak jadi-jadi, katanya nggak selesai-selesai, itu disampit di Perpanjangan IPR Kalimantan. itu nggak ada keluar uang sama sekali, Mbak, kemarin. Hanya kita Ya, aja tapi dia makan kasihan teman-teman nolak balik. pertambangan. Bu Nur Halimah bisa bergabung dengan kita? Mungkin dia sedang istirahat ya. Oke, another questions? Mungkin pertanyaan atau pendapat lain? Ibu Kenny, please feel free to ask questions to Pak Paul. Ya, satu lagi untuk klarifikasi, itu tertulis di chat IPR ambil 1 bulan, tapi juga tertulis proses terlalu lama untuk tunggu. Itu lebih Oh ya, back lama. then, Yep, with all the regulations, yep. with all the regulation, it's only takes. Maaf Ibu, tadi lagi ke toilet. Oh ya, Ibu bagaimana cerita itu ngurus perpanjangan IPR sudah selesai kah? Ibu boleh cerita biar dibandingkan dengan ceritanya Pak Mustamin, biar kita bisa belajar dari Pak Mustamin juga. Gimana Ibu? Kalau untuk saat ini sekarang masih membeku, Bu. Kenapa tuh membeku? Ya belum ada ceritanya mereka yang sudah saya urus-urus itu. Oke. Pak Mustamin, Ada Bu hambatan. Yudi boleh bagaimana membantu? Kemarin Mungkin itu waktu Ibu
Gimana? Kemarin kita kan sudah kita urus semua. Alasan mereka kan gara-gara yang dari pusat pindah ke daerah. Jadi sampai sekarang itu mereka tuh belum ada tanggapan dari SDM sama PTSP. Sampai sekarang pas saya Perpindahan sakit lagi belum ada saya bisa perpindahan dari ngurusnya. pusat ke daerah maksudnya apa, Bu? Iya Iya, ada kemarin itu yang seperti Bapak bilang tadi, dulu kan dari daerah ke pusat, sekarang dari pusat ke daerah, tapi mereka dipersolid prosesnya Pak. Udah setahun lebih ya Bu Nur Halimah ya. Ibu bukan bolak-balik setahun. uangnya udah habis berapa puluh juta tuh ke Sampit. Iya, Sampit Palangkaraya. Jauh, Iya, 4 jam. Sampai itulah Palangkaraya hambatannya. 4 jam. Ya itu kelihatannya bukan proses formalnya ya Pak, informalnya itu mungkin para aparaturnya begitu atau bagaimana menurut Bapak? Karena Ibu Saya Halimah rasa tidak diberi kejelasan. saya nggak tahu juga ya daerah lain ya, tapi daerah NTB itu kalau perpanjangan memperpanjang itu nggak ada masalah. Kemungkinan Ibu Halimah ini masuk aturan yang 2022 gitu. Iya benar, aturan baru. Aturan baru. Iya, Tapi kita yang juga sekarang aturan baru, Bu. Kayak yang dulu itu kan masuk aturan baru kita sudah sempat perpanjang. Yang kena aturan baru itu yang baru gitu loh. Ibu Halimah tahun berapa bikin IPR-nya? 2014. Loh, berarti udahlah sampai dengan saya. Berarti bisa perpanjang. Udah terlalu rumit, Mbak. Itu masalah OSS-nya kemarin itu kami perpanjangan itu. Masalah di mana, Pak? Di OSS? Iya, Kurang jelas juga saya. Kalau saya enggak ada masalah kok kemarin di NTB untuk itu yang IPR lama. sampai Ya, hampir setengah tahun saya ngurusnya belum selesai. Sampai sekarang saya jatuh sakit sudah 1 tahun ini. kayak apa ya? Oke, Nggak tahu. Ya, alhamdulillah di NTB enggak ada masalah tidak ada ya. kalau izin yang lama. Izin yang baru memang harus ikutin aturan baru gitu. Oke. Izin lama Ya kemarin itu mudah-mudahan kita bisa mengunjungi Ibu Halimah ya. Ibu Yudi, ini kasusnya bagaimana yang dengan Ibu Nur Halimah ini? Kita Ada semua masalah sama dengan sebenarnya. OSS katanya. Iya, makanya saya juga heran Bapak Haji pakai sistem OSS apa manual. Di 2020 saya juga punya IPR Pak, koperasi di Gorontalo dari 2010 saya. saya Dan di enggak tahun kemarin tuh 2020 itu sudah ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Pak. Iya kan? Betul nggak Pak? ya, Iya. ya benar. Nah, sejak Benar. 2020 dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 itu semua sistem OSS. Saya Ya. juga, saya perpanjang tapi harus mengikuti OSS karena apa? Ada WPR seluruh Indonesia itu ada perubahan. Perubahan Ya. karena namanya tanah di Indonesia itu secara geologis dia akan berpindah. Makanya WPR itu semua dirubah, titik WPR harus dirubah sesuai apa tidak karena adanya gempa, adanya longsor, retakan dari WPR itu tidak sama. Nah, permasalahannya di situ. Saya punya koperasi dari tahun 2010, Pak. Ya. Kita harus mengikuti aturan dari WPR. Kita harus masukin OSS melalui WPR itu. Setelah WPR semua selesai, baru IPR-nya kita urus. Saya dengan Bu Halimah sama masalahnya. Kita semua pakai OSS. Sejak bulan Juni 2020 itu harus ada OSS. Oke, so kita bersyukur di NTB tidak ada masalah itu, tetapi kita akan menggunakan case tadinya
Gorontalo dan Kalimantan ya. Kita ingin mencari tahu lebih banyak soal itu. Mungkin kita bisa membawa pemerintah untuk hadir di forum ini. Pak Paul, what do you think? Dari nasional, Apanya? Bisa sekali lagi? we can invite the national government in Indonesia to share about how these new regulations can be, what to say, can be implemented. Dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan dengan lebih baik karena Ibu Yudi already said that because the changes of the landscape and the changes of the coordinate, it's Hmm. make difficult to the government to approve the extensions of the license and also the new license. Yeah, I think it's a good idea. Saya pikir itu ide yang bagus. Ya benar itu. Siapa dari Benar. Karena kasihan pemerintah? para penambang ini menambang tanpa izin dikejar polisi, mengajukan izin nggak turun-turun izinnya sampai sakit Bu Halimah kan. Betul. Iya benar Mungkin, itu. Oh, maaf. Stres saya, Bu. ya. Permasalahannya sebenarnya dari daerah, Bu, bukan dari pusat. Pusat itu kan hanya meng-ACC. Tapi kalau provinsi, daerah, Provinsi ya. iya, itu sekarang ini lagi masa transisi. Setelah adanya pelantikan presiden itu kita dijanjikan oleh Minerba. Saya sudah ke Pak Muldoko juga. Itu nanti setelah pelantikan itu akan diterbitkan WPR-nya, setelah itu baru IPR. Ini seluruh nasional ya, Indonesia. Jadi permasalahannya sebenarnya di WPR, bukan IPR. Kalau sudah WPR Iya keluar, benar. IPR itu cepat keluar. Iya benar. Benar itu, Bu. Benar. Seperti itu. Oke. Iya. Benar itu. Permasalahannya di WPR, di dokumen Iya, pengelolaannya. Kalau betul. WPR-nya sudah jelas, sudah ditetapkan. Iya. Dokumen Iya. pengelolaan WPR ini yang menjadi masalah dari pusat. Iya. Ya itu karena ada perubahan wilayah itu, Pak. Karena gempa bumi, karena longsor. Nah, itu alasannya kenapa semuanya secara nasional itu dirubah. Peletakannya akan ada perubahan. Dan yang bisa merubah hanya dari provinsi. Setelah provinsi selesai, bisa menyelesaikan semua, pasca tambangnya selesai juga, bagi kami yang koperasi, baru dikirimkan ke pusat, ke Minerba. Setelah itu baru kita bisa mengajukan IPR. Jadi setelah transisi ini kita semua disuruh ajukan ulang melalui OSS, tapi WPR sudah lengkap. Seperti itu. Iya. Benar itu. Ada pertanyaan lagi. Kalau regulasi dikeluarkan dari pusat atau dari provinsi? Dari pusat, Pak. Dari Pusat pusat. yang mengeluarkan. Untuk Dan logam pusat. Yang bukan dilaksanakan logam provinsi. Jadi oke, dari pusat dan dari provinsi juga. Oke, bagus. Terima kasih. Mungkin Pak Hernandi, mahasiswa doktoral di sini, mungkin dia tahu mengenai legal changes, regulation changes. Can Saya we pikir, make him as one of the resource person? Actually, I already asked him personally yeah, last month or a few months ago, but I think he's still not confident. But if with your encouragement, Pak Paul, I think he yeah. will. Saya It's pikir itu part of good. the Yeah, I think it's a good idea to have the some representasi dari pemerintah, kalau pusat atau provinsi, dan juga mungkin dari Hernandi bisa mendiskusi dalam secara dalam ya mengenai ini regulasi. Apa? Oke. Pikir bagus atau? Tapi saya mohon Oke. maaf, kita kalau pengurusan kita selalu dapat ini, Pak, dapat news dari provinsi, dari ESDM provinsi kita selalu diberikan berita sudah sampai di mana seperti itu. Jadi ada komunikasi antara kita yang mengurus izin sama pihak ESDM mineral seperti itu, Pak. Jadi kita tahu sampai di mana stepnya. Kalau News Pak or Hernandi update. tahun 2023 itu ada berkunjung ke tambang saya. Nah, Pak Hernandi, gimana ceritanya?
Pak Hernandi kemarin kan ada berkunjung ke tambang tempat saya. Terus apa yang dibicarakan? Ya, tahu aja dia masalah tambang kita bermasalah. Maka dia diundang oleh orang Korea yang ada bantuan untuk tambang kami kemarin itu, untuk koperasi kami. Nah, mereka Korea itulah yang mengundang Pak Hernandi untuk berkunjung situ biar mereka tahu gimana keadaan tambang tempat kami. Ini mohon So maaf. Pak Paul, according to ya Pak, Bang Mustamin bicara silakan. Ini kan ada aturan baru lagi, Mbak. Dulu 2023 pengajuan kita permohonan penegasan WPR yang izin koordinat yang kita ajukan, yang kita minta penegasan dari pusat untuk pengajuan izinnya, koordinat kita. Jadi ada balasan dari pusat. Nah, sekarang ada perubahan lagi yang menentukan lagi sekarang izin itu memberikan area berapa itu adalah tingkat 1 sekarang. Provinsi. Dulu kan pusat. 2023 waktu bulan Juli 2023 itu saya ajukan. Dan alhamdulillah penetapan WPR-nya di pusat, sekarang malah di daerah lagi gitu. Di tingkat 1 lagi. Termasuk izin IPR-nya. Aturan baru So we katanya. have Nanti saya 3 kirimkan different aturan. regulations ya. 3 changes of regulations. Ada 3 perubahan regulasi dalam kurun waktu 4 tahun. First, from the district to province, and then to national, and then to national to province, and then to province again. So yeah, it's very confusing and time consuming. Jadi 1 dari daerah ke pusat, terus dari pusat ke daerah, sekarang dikembalikan lagi ke provinsi gitu ya Pak ya? Ya, Jadi benar. 3 kali perubahan. Oke, so we would like to invite Meta, Ibu Kenny, mau memberikan komentar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya juga saya perkenalkan diri sebelumnya. Saya mahasiswa doktor di Tokyo University. Saat ini sebetulnya penelitian saya ini lebih ke nikel ya Bapak Ibu. Dan saya ini saat ini baru ingin mengetahui kalau ada informasi terkait ASN tapi untuk pertambangan nikel. Mungkin di daerah Sulawesi atau Halmahera. Tapi mungkin tadi menarik terkait dengan koperasi Pak Haji. Saya untuk 10 hektar itu untuk satu koperasi itu apakah dari perizinannya maksimum 10 hektar atau dalam peraturan bisa lebih dari 10 hektar ya Pak? Itu peraturan maksimal 10 hektar Mbak. Untuk koperasi, untuk perorangan 5 hektar. Baik Pak, terima kasih. Oke. Thank you. Untuk nikel kita punya anggota Ibu Kenny di WhatsApp grup Southeast Asia and Pacific Gulf Exchange Network. Kalau Ibu mau, saya akan minta izin mereka untuk memberikan nomornya pada Ibu. Oh, baik. Ibu bisa. Boleh sekali. Ya, terima Saya kasih, akan Bu Dian. tulis nomor WA saya di chat box ya. Ya baik, terima kasih Bu. Tapi saya akan minta izin dulu orangnya ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Dian. Bu Dian. Silakan. Iya. Yang tadi kan ada teman kita, Ibu yang kemarin kan dia harus perubahan aturan, harus daftar ke OSS. Itu kalau NTB dulu kita dari tingkat 1 sendiri, dari Dinas Pertambangan tingkat 1 yang mendaftarnya ke OSS, Mbak. Karena rumitnya, karena aturan, karena ini ada tambang lama ke tambang baru kan, ke aturan baru. Jadi kita serahkan kepada Dinas tingkat 1 untuk mendaftarkan ke OSS, Mbak. Kalau kita sulit, Mbak, kalau kita didaftar oleh kita sendiri. Oh, ada bantuan ya, asistensi ya? Iya, harus kita yang serahkan ke provinsi. Soalnya aturan baru untuk mendaftar izin lama ke izin baru ke OSS, agak sulit kita daftarnya, minta bantuan ke tingkat 1 saja gitu, dulu kita di sini.
So to fill the applications in OSS, the minor can ask technical assistant from the province to fill the applications, Pak Paul. Ya, saya sudah bertemu dengan SDM-nya Nusa Tenggara Barat dan mereka memang sangat baik ya, cukup kooperatif Pak mereka. Jadi saya dulu dengan UNDP itu berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Tapi tidak di semua tempat sayangnya ya. Ya. Mereka juga enggak minta uang Pak di sini. Ya. Kita aja makan, oke mau makan gitu. Tapi dengan Ya, itu perasaan mah aja kita tradisi kita ya. ngamplopin berapa gitu, keikhlasan. Okay, Meta, I leave it to you. Would you like to make conclusions? Because already 1 hour, or you still open the questions? Terima kasih Bu Dian. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi tanya jawab akan saya tutup. Masih ada yang ditanyakan? Oh, say hello dulu itu, ibu-ibu. Halo, ibu-ibu dari Sukabumi. Sudah 4 orang. Ya, baru selesai jualan ya. Iya. So overall, how many people we have? Dengan yang ikut gabung dalam satu akun? Itu 4 orang, jadi total 14 Bu. Total, oke. Okay, I think that would be all for now because many people, especially Pak Mustamin, is very busy person. So, Pak Paul, I leave it to you for the closing. Oke, terima kasih Pak Mustamin. Menarik sekali dengar mengenai pertambangan di daerah Bapak. Jadi ya, see you next time. Iya, sampai jumpa nanti katanya ya. Sampai Bapak jumpa dan nanti, Ibu, ya. saya kira tidak perlu disimpulkan lebih lanjut karena diskusi kita tidak selesai hari ini. Kita akan terus memantau perkembangan perizinan ya yang dilakukan oleh para penambang. Dan kita selalu berharap with Delft Exchange Network, semua praktek baik dan perizinan yang diharapkan oleh para penambang bisa terwujud ya. Oke, see you Amin. later. Sampai Amin. jumpa nanti. Selamat bekerja. Terima Bye-bye. kasih semua. Terima Terima kasih. kasih. Oke, Thank you, thank you. Profesor Zhang. Thank you, Miss Kenny. Terima kasih semuanya Bu atas Halimah, ilmunya. lekas sembuh. Sampai Iya, jumpa. mudah-mudahan.